warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tenti Ayu dengan NPM B1A023023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Tahukah kalian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan adalah segala upaya yang diberikan oleh negara, aparat penegak hukum, lembaga terkait maupun masyarakat untuk memberikan rasa aman, pemenuhan hak serta pemulihan korban dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Perlindungan ini mencakup pencegahan, penanganan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis dan medis, hingga pemberian kompensasi dan restitusi sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, kekerasan seksual diatur dalam yang pertama yaitu pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk bagi perempuan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang khusus untuk menangani kekerasan seksual dan memberikan perlindungan bagi korban. Dan terakhir yaitu Indonesia meratifikasikan CEDAW yang menjadi dasar pengaturan perlindungan perempuan korban kekerasan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki hak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang pertama yaitu hak atas perlindungan hukum dan keamanan. Negara wajib melindungi korban dari segala bentuk ancaman, intimidasi, baik dari pelaku maupun dari pihak lain. Yang kedua yaitu pendampingan selama proses hukum, serta memastikan korban tidak menghadapi sendirian atau dalam tekanan. Yang ketiga yaitu hak atas layanan kesehatan fisik dan mental, karena kekerasan seringkali meninggalkan luka fisik maupun trauma psikologis. Negara wajib memberikan akses terhadap pengobatan medis, layanan psikologis, dan rehabilitas. Yang keempat, pemulihan psikologis dan sosial. Dengan pemulihan kondisi mental dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan. Hal ini berupa konseling berkelanjutan, pelatihan keterampilan, atau reintegrasi sosial. Dan yang terakhir yaitu hak atas restitusi, merupakan ganti rugi dari pelaku atas kerugian yang diderita korban. Untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berjalan secara efektif, diperlukan berbagai upaya penguatan perlindungan hukum yang melibatkan banyak pihak. Salah satu upaya penting adalah melakukan yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan korban, agar mereka memahami hak-haknya serta tahu bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan dan mengakses layanan bantuan. Edukasi ini penting untuk mengubah cara pandang masyarakat yang sering menyalahkan korban, serta membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hukum dan HAM. Dan yang kedua yaitu pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas layanan untuk memahami isu kekerasan yang berbasis gender. Banyak kasus korban tidak mendapatkan keadilan karena aparat kurang sensitif atau bahkan menyalahkan korban. Pelatihan ini bertujuan agar aparat lebih profesional, empatik, dan berpihak pada korban dalam menggali kasus kekerasan. Yang ketiga yaitu peningkatan fasilitas layanan korban di semua daerah, terutama di wilayah terpencil atau pedesaan yang masih minim akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikologis. Negara dan harus memastikan bahwa pusat layanan seperti rumah aman, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan layanan darurat tersedia secara merata dan mudah dijangkau oleh korban kekerasan. Yang keempat yaitu kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil. LSM sering menjadi garda terdepan dalam mendampingi korban dan memberikan advokasi, sementara masyarakat sipil berperan aktif dalam mendorong perubahan budaya yang menormalkan kekerasan. Dengan kolaborasi ini, perlindungan terhadap korban kekerasan bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Jika kamu mengalami kekerasan, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Apapun bentuk kekerasan yang menimpamu, itu bukan salahmu. Kamu berhak untuk mendapatkan rasa aman, dihargai, dan dilindungi. Ada banyak pihak yang siap mendengarkan dan mendampingimu.
baik keluarga, sahabat, lembaga layanan, hingga aparat penegak hukum. Jangan takut untuk mencari pertolongan, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti keberanianmu. Kamu berharga, kamu kuat, dan kamu layak mendapat kehidupan yang bebas dari kekerasan. Kita bersama-sama menolak kekerasan. Mungkin itulah penyampaian materi saya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.